Di tahun 1357, Majapahit berada di puncak kejayaannya. Hayam Wuruk, sang raja muda yang bijaksana, duduk di tahta dengan penuh harapan untuk menjadikan kerajaan ini sebagai pusat kekuatan di seluruh Nusantara. Di baliknya, berdiri Gajah Mada, patih Hamangkubuumi yang sangat ambisius, dengan tekad bulat untuk menyatukan seluruh pulau-pulau di Nusantara di bawah satu bendera, bendera Majapahit. Namun, tak ada yang lebih mendalam dalam pikiran Gajah Mada selain Sumpah Palapa, sumpah yang ia buat untuk tidak menikmati kenyamanan dunia sampai seluruh Nusantara tunduk pada Majapahit. Ia berjuang untuk memperluas pengaruh Majapahit ke seluruh wilayah, dan dalam pencapaiannya itu, tidak ada yang lebih berarti dari aliansi dengan Kerajaan Sunda, yang terkenal kaya dan memiliki pengaruh besar di bagian barat Jawa. Untuk mengikat hubungan yang lebih kuat, Gajah Mada merencanakan sebuah pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, putri cantik dari Prabu Linggabuana, Raja Sunda. Rencana ini bukan sekadar aliansi politik, ini adalah simbol bahwa Majapahit telah menguasai dan menundukkan Sunda. Bagi Gajah Mada, pernikahan ini adalah langkah strategis yang harus dilaksanakan. Namun, di balik kebijakan besar ini, ada sebuah tragedi yang mengintai. Prabu Linggabuana, sang Raja Sunda, datang bersama rombongan megah dan pasukan lengkap untuk mengantarkan putrinya. Mereka datang dengan penuh kehormatan, namun tanpa menyadari bahwa mereka hanya sekadar alat dalam permainan besar Gajah Mada. Di Majapahit, suasana sangat berbeda. Hayam Wuruk, meskipun seorang raja yang berkuasa, sebenarnya tidak sepenuhnya memegang kendali atas urusan diplomasi dan militer. Di sisi lain, Gajah Mada sudah begitu kuat dan berkuasa, dengan ambisi yang tak terbendung untuk menguasai seluruh Nusantara. Ketika rombongan Sunda tiba di lapangan Bubat, mereka disambut dengan pesta yang meriah. Namun, suasana berubah ketika Gajah Mada meminta Dyah Pitaloka diserahkan sebagai upeti, sebuah simbol penyerahan dari Sunda kepada Majapahit. Prabu Linggabuana yang merasa terhina menolak permintaan itu. Bagi Sunda, pernikahan ini adalah tanda aliansi, bukan penundukan. Akhirnya, Gajah Mada, yang melihat permintaan tersebut sebagai cara untuk menegakkan supremasi Majapahit, mengambil tindakan drastis. Ia memerintahkan pasukan Majapahit untuk menyerang. Prabu Linggabuana dan pasukannya bertahan dengan gagah berani, tetapi tak bisa menghindari nasib tragis yang telah digariskan. Perang meletus dengan cepat, dan pasukan Majapahit yang lebih kuat dan lebih terlatih dengan cepat menghancurkan pertahanan Sunda. Prabu Linggabuana gugur di medan perang, terjatuh dengan tubuh penuh luka, matanya yang masih penuh kebanggaan menunjukkan bahwa meski ia kalah dalam pertempuran, ia tetap mempertahankan kehormatan Sunda. Di sisi lain, Dyah Pitaloka, yang menyaksikan ayahnya jatuh dan kehormatannya tercabik, membuat keputusan yang menggetarkan hati. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang penuh rasa hormat kepada keluarganya, memilih mati daripada dipermalukan dan menjadi bagian dari politik kekuasaan Majapahit. Dalam keadaan yang penuh kehancuran, Dyah Pitaloka bunuh diri, memberikan dirinya pada pedang sebagai bentuk pengorbanan terakhir. Setelah pertarungan berakhir dan perang Bubat mengakibatkan banyak korban dari pihak Sunda, Hayam Wuruk yang menyaksikan kekalahan memedihkan ini merasakan penyesalan mendalam. Ia merasa terjebak dalam keputusan yang dibuat oleh Gajah Mada, yang terlalu fokus pada ambisinya untuk memperluas kekuasaan tanpa melihat dampak dari keputusan tersebut. Meski tetap berkuasa, citra Majapahit tercoreng, dan hubungan antara Majapahit dan Sunda hancur selamanya. Hayam Wuruk pun merasa kehilangan, bukan hanya sekutu, tetapi juga kehilangan hati rakyatnya yang mungkin mulai mempertanyakan kebijakan keras Gajah Mada. Setelah Perang Bubat, Gajah Mada tetap memegang jabatan Patih Hamangkubuumi, tetapi ada anggapan bahwa pengaruhnya mulai berkurang. Meskipun ia masih memiliki kekuasaan, banyak yang meragukan kebijakannya, dan lebih penting lagi, keberhasilannya dalam membangun kerajaan yang lebih kuat setelah kehancuran hubungan dengan Sunda. Seiring berjalannya waktu, Gajah Mada yang legendaris akhirnya mengundurkan diri dari jabatan patihnya, mungkin karena tekanan batin atas keputusan-keputusan yang telah diambil. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, dengan pikiran yang terperangkap dalam penyesalan akan keputusan yang akhirnya membawa kehancuran, bukan hanya bagi Sunda, tetapi juga bagi Majapahit itu sendiri. Gajah Mada meninggal pada sekitar tahun 1364 Masehi, dan meskipun ia dikenang sebagai salah satu patih terbesar dalam sejarah Majapahit, nama besarnya kini tercoreng oleh peristiwa tragis di lapangan Bubat. Sumpah Palapa yang pernah ia ucapkan, untuk menyatukan Nusantara, kini terasa sepi tanpa keberhasilan nyata setelah kerusakan yang ditimbulkan oleh ambisi besar yang terlaksana tanpa mempertimbangkan harga yang harus dibayar.